Saat ini yang hendak saya bahas, ada kesaksian, ada firman, ada pengajaran, dan ada pemahaman untuk menghidupkan firman di dalam perjanjian lama masuk ke dalam firman perjanjian baru sampai tirai itu menjadi terbelah. Sejak Yesus dibunuh sebagai Mesias, maka bangsa Israel tidak pernah lagi mengalami pewahyuan. Sudah terputus dengan tidak mempunyai Roh Kudus. Sehingga untuk masa depannya itu semua sudah mengambil sejak dari pewahyuan yang diterima Rasul Yohanes dan sekarang dari pewahyuan yang diterima umat Kristus di akhir zaman ini untuk dipahami dan kemudian digenapi oleh mereka. Umat Kristen ini mendukungnya, dianggap sesuai dengan pewahyuan dari Tuhan. Mereka jadikan iman perbuatan menjadi nyata. Tidak berbeda seperti suara perintah Sarah kepada Abraham untuk mengawini pelayannya, yaitu Hagar. Mencuri janji Tuhan untuk digenapi. Sebagai janji itu adalah karunia, bukan upah karena berbuat sesuatu. Sehingga umat Kristen pun kembali ke jalur ini. Mengikuti jejak perintah Sarah terhadap Abraham, umat Kristen mengikuti jejak mereka ini karena terus menganggap mereka itu sebagai umat pilihan, dipahami sebagai penerima perjanjian yang kekal, sebagai para ahli Taurat dan pakar teologia praktis, membuat umat Kristus kembali kepada perjanjian lama. Cara umat Kristus dalam memahami dari memandang muka, seandainya zaman ini masih dalam perjanjian lama, maka tidak ada yang terlepas. Pasti mereka akan menyalibkan Yesus kembali. Sudah terlihat pada waktu diproses iman, bukan mengikut jejak Kristus, tapi mengikut jejak Abraham dan Sarah dan Hagar, mengharapkan Kristus yang seperti bangsa Israel kehendaki. Mesias datangnya seperti Raja Daud atau seperti Yusuf. Padahal perjanjian iman Israel yang sudah terputus kontak dengan roh itu hanya tampak bagaikan mobil Porsche, Ferrari, Lexus. Tapi mereka itu tidak mempunyai bensin untuk menggerakkannya. Nah ini kalau tidak ada umat Kristus yang menjadi bensin minyaknya, barang mewah itu tidak berguna, lama-lama bisa menjadi barang rongsokan, tidak bernilai tanpa minyaknya. Sehingga umat Kristus menjadi minyak urapan saja fungsinya. Sesungguhnya minyak itu adalah pewahyuan yang diturunkan untuk menghidupkan firman atau untuk memahami firman. Di dalam perjanjian lama, pewahyuan itu diterima oleh para nabi. Kemudian digenapi dalam iman perbuatan, masih bisa tepat dan sesuai. Terjadinya perang secara fisik. Tetapi ketika Yesus datang, hukumnya itu sudah menjadi perjanjian baru, hukum kasih. Pewahyuan yang diterima para rasul, digenapinya kebenaran itu adalah menjadi perang individual oleh firman sebagai pedang bermata dua, memerangi yang di dalamnya. Mereka itulah yang masuk dalam kebenaran. Untuk menggenapi pewahyuan yang diterima oleh Rasul Yohanes di dalam dunia barat dan Eropa sudah tidak tepat, terjadinya penyesatan karena mereka mengalaminya menjadi perang secara fisik mengikuti jejak para nabi di dalam perjanjian lama. Ketika para pakar itu telah mendahului untuk mengartikan tentang pewahyuan yang diterima para rasul, terutama Rasul Yohanes, dan umat Kristus menjadi pelakunya, sehingga terjadilah koloni penjajah melalui Perang Dunia Kedua, sehingga mereka itu menjadi penguasa dunia, bukan memerangi individual seperti Kristus. Sehingga mereka yang menggiring umat Kristus menjauh dari langkah salib jejak Kristus, tidak mengalami perjalanan spiritual, namun mengalami berperkara seperti kisah para raja-raja di dalam perjanjian lama. Di akhir zaman ini adalah datangnya kriteria Roh Kudus, datang dari roh, digenapi dalam hal roh. Terlebih lagi tentang hal roh telah mendahului untuk mengartikan pemahaman di bumi seperti di surga. Jangan lupa, arti hidup di bumi ini memberontak, bahkan melawan, seperti arti hidup Adam, bahkan jauh berbeda dengan perjalanan hidup Yesus, jalan salib untuk bumi dan langit baru, dan kerajaan surga. Sehingga yang dimaksud di bumi akan seperti di surga, bukan berarti seperti konsep hidup manusia fana, dan arti hidupnya itu di surga sama sekali berbeda. Sebab akan seperti mereka yang telah mengalami kebangkitan pertama, hidup oleh roh, mereka yang sudah menjadi manusia baru di bumi ini,
yang menjadi dasar hidup nanti di kerajaan surga seperti para malaikat. Tujuan hidupnya, pengharapannya hanya satu, untuk terjadi kasih sempurna supaya berkenan di hadapannya. Sudah terjadi yang datang dari roh, sangat berbeda dengan manusia yang hidup secara daging dan darahnya. Tidak akan mereka pahami, padahal sudah digenapi secara roh. Pasti tidak kelihatan dan tidak paham karena penggenapan tentang hal roh, segala sesuatu bukan hal real. Pasti meleset tentang pertobatan Israel, tentang perang Armageddon, dan berharap datangnya pertolongan ketika Antikris datang. Padahal semuanya itu sudah terjadi, namun tidak dirasakan dan tidak disadari ketika para tokoh pendahulu sudah mensugestikan tentang pemahaman, menjadi takut, kutuk, dan tuntutan, terlebih bagi yang sudah terbuai dengan pengharapan untuk pemulihan hidup berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, maka tidak ada yang bisa terlepas. Mereka yang sedang mengalami proses menjadi manusia baru akan sangat merasakan penganiayaan Antikris. Maka bedanya sebagai manusia baru itu supaya segala sesuatu yang dibagikan, yang diseringkan, jangan sampai mengurangi bobot untuk kepentingan bagi rencana dan kehendaknya sendiri. Padahal ketika dipanggil sebagai orang Kristen, sudah mengalami seperti Abraham yang keluar dari Ur Kasdim, bahkan telah pula mengalami penganiayaan Antikris. Namun tidak diteruskan perjalanannya bersama Kristus. Jadi pencuri itu datang dari dirinya sendiri. Dengan mengikuti jejak Abraham, ya tidak bisa menang dengan iman Abraham, sehingga harus terus tunduk pada Taurat bangsa Israel yang sebagai keturunan dan pewaris dari perjanjian Abraham yang jasmani, dan Abraham menjadi bapaknya, bukan Kristus menjadi bapaknya. Sebagai umat yang hidup oleh kasih karunia ini, kalau tidak bisa melewati iman dan pengharapan bangsa Israel yang jasmani, maka hanya berputar-putar kepada pemahaman tentang nama Elohim Yahweh Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tentu saja tidak akan pernah mengenalnya, meskipun dengan teriakan melalui Abraham, Ishak, dan Yakub, tidak akan bisa menjangkau Elohim Yahweh. Sebab umatnya tidak ada yang layak. Jikalau Elohnya itu turun sebagai manusia demikian dekatnya, terlebih lagi untuk menjangkau Eloh yang roh, sampai mustahil bagi mereka selain melalui satu nama, ialah Yesus Kristus mengaku Dia sebagai Tuhan. Dan kemudian melalui satu jalan salibnya menembus individual. Sampai tirai di dalam bait itu terbelah untuk menembus pemahaman tentang Roh Kudus dalam kebenaran. Yang mulainya sebagai manusia lama, kemudian dengan meninggalkan segalanya melalui iman, perbuatan, terjadi pelepasan, mempunyai makna hidup sesuai dengan perjanjian lama, sampai bisa menyelesaikan dan kemudian masuk ke dalam makna kurban, berjalan salib bersama Yesus dengan membawa pengharapan untuk terjadinya pembebasan, memasuki arti hidup di dalam perjanjian baru, sampai bagaikan lembaran baru ialah pengangkatan. Bahkan yang bisa sampai menjadi terbuka tirai bait Yerusalem baru untuk menerima anugerah kebangkitan hidup oleh Roh. Maka saya bagikan sebagai kesaksian pribadi untuk supaya bisa dipahami bagaimana caranya sampai bisa diperkenan menerima kebangkitannya hidup oleh Roh. Dimulai seperti Abraham yang keluar dari Ur Kasdim. Yang saya alami pada waktu saya tinggal di luar negeri itu, keadaan kami itu sudah harmonis dan mapan. Ada rumah, mempunyai anak laki, punya perempuan, punya keluarga dari suami, terpandang di daerahnya secara ekonomi menengah ke atas. Pada waktu saya merindukan untuk bisa mengenal Tuhan yang benar, sampai saksi Yehuwa yang datang ke rumah, bahkan sembahyang nenek moyang, kejawen pun semua sudah, tetap jiwa ini terasa kosong. Nah, kesempatan dipanggil salah satu saudara menjadi pengusaha yang bisa mendatangkan kami sekeluarga untuk balik ke Indonesia. Meskipun suami dan anak-anak saya itu status orang asing. Dengan meninggalkan semua yang ada di luar negeri itu, berubah 180 derajat dan suami itu menjadi gentar mempertaruhkannya kepada saya. Itu kalau bukan karena Tuhan, pasti suami saya tidak akan rela, sebab harus meninggalkan profesinya dan masa depannya, dan meninggalkan keluarganya, harus menjual semua hartanya menuju masa depan yang tidak dia pahami. Terlebih lagi tidak ada janji di lubuk yang terdalam ini
di dalam jiwa kita. Semuanya itu hanya karena haus akan Tuhan membuat kami nekat sebelum terjadi iman. Di Indonesia, kami sekeluarga mengalami kepenuhan sehingga jiwa kami tidak lagi mengalami kegersangan, menjalani Taurat dengan taat dan setia, sampai menjadikan seluruh keluarga nasir Tuhan. Ketika pelayanan disertai dengan berbagai karunia, namun sebaliknya yang terjadi, harta benda yang kami bawa dari luar negeri habis ludes. Yang kami punya dihutang tidak bisa membayar, yang berupa harta benda semua dijara orang, dan yang masih tersisa melalui segala urusan seperti diperas dengan uang. Tapi semua itu tidak membuat kami kepahitan, tetap bersuka cita dalam melayani Tuhan. Sampai pada suatu saat kami harus meninggalkan Indonesia. Bukan hanya harta benda dan masa depan, bahkan pelayanan pun yang satu-satunya membuat kami sukacita harus kami tinggalkan. Nah, ketika itu, waktu saya belum bisa memahami kehendak Tuhan itu apa. Semua kejadian itu tidak seperti konsep iman tanpa perbuatan akan menjadi mati. Logikanya seorang pelayanan, setelah menjadi pelaku, baru kita bisa memahaminya. Ternyata tidak untuk dikerjakan pemulihan hidup melalui pelayanan sebagai hamba Tuhan, namun dikerjakan proses pembebasan untuk siap masuk karya pengangkatan sebagai kriteria anak-anak kerajaan. Diadakan suatu suasana yang justru membuat saya tidak bisa pelayanan dan harus bersembunyi dari mertua. Telah diperlihatkan melalui penglihatan akan terjadi kepada suami dan anak-anak. Bukan hanya kehilangan kenasirannya, bahkan imannya pun akan mental, terseret kembali ke arus dunia kemakmuran hidup yang dipimpin oleh mertua saya. Alih-alih hal ini, ternyata saya sedang dibawa untuk menginjak masuk ke dalam bumi baru yang tidak pernah dialami dan tidak pernah ada suatu kesaksian perjalanan seperti yang saya lakon di dalam mengikut Tuhan. Bedanya karena saya tidak memberontak dan tidak menuntut menagih janji Tuhan. Hanya dengan dasar rasa percaya kepadanya, Dia tidak akan merencanakan yang buruk. Kami makin merasakan Yesus Kristus itu hidup bukan hanya melalui ibadah pelayanan, karena kami terus menerima karunia roh melalui pewahyuan dan penglihatan, tapi belum kami pahami. Itu yang membuat jiwa kami merasa cukup dengan iman percaya dalam menantikan melalui penglihatan dan mimpi. Semakin membuat saya berharap untuk bisa memahami kehendak dan rencananya. Terlebih lagi yang tidak pernah dialami dan tidak pernah ada dari kesaksian hidup para hamba Tuhan dan jemaat seperti yang sedang saya jalani saat itu. Jadi kami bisa hanya pelayanan secara diam-diam, bersembunyi untuk menghindari keluarga dari suami, seperti sedang takut ada yang mengejar dan menuntut. Hanya orang-orang yang pernah mengalami kepenuhan dan pernah menerima pewahyuan, namun mereka menemui jalan buntu, dipertemukan kepada saya kelompok kecil itu. Dalam keadaan demikian, dengan ekonomi yang pas-pasan, datang sebuah tawaran kepada saya. Setelah bisa melalui dan menjadi pemenang, barulah tahu jikalau itu yang datang adalah sebagai uji coba melalui pelayanan. Saya ditawari pelayanan, orang ini hanya percaya kepada saya untuk menggembalakan karyawannya, perpuluhannya nanti diberikan kepada saya. Saya tolak, bukan karena saya menolak pelayanan. Waktu itu belum memahami kalau saya itu perjalanan diajak melangkah masuk ke dalam bumi baru. Hanya menerima perpuluhan setiap tahunnya. Itu saya bisa beli satu flap. Karena apa? Saya hanya berpegang. Yang jadi Tuanku itu Tuhan saja. Sehingga membuat saya dilema. Dan akhirnya saya bertemu jalan, solusinya. Belum memahami saat itu timing bagi saya untuk masuk ke dalam jalan salibnya, karena di dalam jiwa itu masih tertuntut dengan suara pelayanan. Lalu saya tantang dia, kamu yang saya bawa, tak dampingi, tapi bagi karyawanmu, kamu sendiri yang membawa mereka. Gak penting perpuluhan, aku penting jiwamu. Nah, ini orangnya masih muda, dari background pelayanan dan pernah mengalami kepenuhan, kenasiran. Ketika di luar negeri ini, dia menjadi sukses dan tergerak ada hamba Tuhan yang dia percaya untuk melayani karyawannya. Mendengar itu menangislah dia. Jadi ketahuan
kemauan, dia lebih berat kepada bisnisnya. Mau berbagi, kamu harus bertanggung jawab terhadap imanku dan karyawanku, sebab aku sudah memberikan perpuluhan kepada kamu, supaya aku bisa konsentrasi dan bertanggung jawab atas bisnisku. Saya hidupkan itu suara batinnya. Maka baca di Matius 19 ayat 16 sampai 26 tentang orang muda yang kaya. Dan kemudian teruskan di dalam Matius 19 ayat 27 sampai ayat 30. Itu tentang upah mengikut Yesus. Di pandangan Eloi, saat itu terjadi peperangan secara psikologi kejiwaan itu. Bagi kami berdua, saya bawa dia masuk ke dalam perjanjian baru. Namun jikalau saya saat itu terjebak dan kalah, dia yang menyeret saya kembali kepada tuntutan perjanjian lama. Akhirnya kami berdua sama-sama tidak bisa menerima. Persis tidak ini seperti kalau di perjanjian baru, pemuda kaya sepertinya dia mau berbagi hartanya, tapi tidak bisa dipungkirinya untuk mengalami pemuritan. Dia tidak bisa berbagi waktunya bagi Tuhan. Nah, di dalam Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru itu akan menjadi hidup dari kita ini, menyertai setiap nafas hidup kita ini, menyertai perjalanan hidup kita ini. Nah, kalau ini terjadi, maka akan bisa melewati peran Bapak Abraham, perjanjian lama, dan membuat saya bisa masuk ke dalam peran Tuhan Yesus yang mengajak pemuda kaya dalam versi berbeda tapi sama. Hidup dua kitab ini sebagai pemenang untuk bisa memasuki perjanjian baru. Andai kalau saya tadi itu tertuntut oleh suara pelayanan disertai dengan upah perpuluhan, maka tidak bisa melebihi iman Bapak Abraham yang sudah dipatenkan sebagai bapak orang beriman. Tapi kalau sudah bisa melewati hal seperti ini, tersedia kurban yang benar-benar tersembelih, bukan dibatalkan seperti Ishak, bukan sebagai kebangkitan orang hidup, namun hanya pemulihan hidup. Meskipun karunia roh sebagai tanda anak kerajaan itu telah diterima, namun masih hanya menjadi suatu pengharapan sebagai anak, karena karunia tanda anak itu masih terus dibayangi oleh tuntutan pelayanan. Maka iman di dalam Kristus lebih besar daripada iman melalui Bapak Abraham. Baca di Matius 19 ayat 16 sampai 26 tentang orang muda yang kaya. Dan kemudian teruskan di dalam Matius 19 ayat 27 sampai ayat 30. Itu tentang upah mengikut Yesus. Jadi beda dari anak-anak Abraham untuk masuk menjadi pengikut Kristus, upahnya itu berbeda. Seperti di Matius 19 ayat 27 sampai 30 ini, itu pertanyaan Petrus. Meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Apa yang kami peroleh? Jadi tidak bisa dua-duanya, mau ngeroh tapi juga mau hidup berkat raja-raja seperti keturunan Abraham, tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama. Tapi Yesus menjawab Petrus, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembalilah ini bumi baru yang dijanjikan oleh Yesus. Jadi bukan upah sebagai raja-raja, bahkan sampai sudah mengakui diri ngeroh, namun masih berpengharapannya kepada Bapak Abraham. Lah itu rohnya siapa? Karena ketidakpahaman ini, mereka terus saja keluar, dan yang tersesat dari dalamnya pemahaman firman, kemudian tersesat pula dari pemahaman roh dan kebenaran. Karena mereka terus saja memaksimalkan yang di luar, sampai mereka telah menjadi tua-tua, mereka lah yang dikatakan sebagai yang terdahulu menjadi yang kemudian, dan mereka lah ini yang ketinggalan di balap anak-anak muda dan orang-orang baru yang disebut Israel. Jadi start di dalam Yesus sebagai Israel itu bukan dari keturunan Abraham, karena mereka itu sudah kehilangan janji Mesiasnya datang, sudah dibunuh. Selain hanya menerima menjadi pengikut Kristus, yang diperhitungkan bukan dari hal jasmaninya, namun daripada jiwanya. Dan Yesus akan kembali kepada orang-orang yang jiwanya tertinggal. Mengikut Yesus namun tersesat, mereka adalah domba-domba yang hilang, yang disebut Israel di dalam kitab Wahyu. Bagaimana proses dari mulai dilepaskan sampai terjadi pembebasan, bahkan sampai bisa menerima kebangkitan hidup oleh roh.
Dalam kesaksian ini ada firman, ada kesaksian, ada pewahyuan. Karena hanya di dalam Kristus ada jalan, ada kebenaran, dan ada hidup kekal oleh Roh. Ternyata jalan salib ini justru kepada mereka yang hendak diperkenan. Karena sudah sesuai kurban. Bagi mereka yang tidak mutung akan bertemu pintu untuk masuk hari berhentiannya. Sebab kurban yang diperkenan apabila sudah terjadi di dalam menjaga kekudusan tubuhmu yang telah ditebus itu, terjadi pula ketulusan di dalam jiwamu. Tuhan itu tidak bisa didustai. Apabila iman dengan segenap perbuatan untuk mencari Tuhan, maka perbuatanmu itu yang hidup di hadapannya, yaitu tubuhmu yang terjadi pemulihan, yang diberkati, yang menerima segala sesuatu dari Tuhan, itu hanya tubuhmu hidup di hadapannya. Ketika sudah bisa masuk menembus jiwa, berarti bagian tubuh itu sudah mulai masuk melangkah karya salib sehingga bisa menembus jiwa. Jadi tidak bisa mendua hati dengan mengaktifkan segenap iman perbuatan itu untuk pemulihan hidup. Namun berharap jiwanya itu untuk terjadi pengangkatan sebagai anak. Maka itu sebagai komplikasi. Jiwanya tidak akan terjadi tulus dan kudus. Roh itu tidak bisa diatur dengan cara kemauan manusia sendiri. Tidak bisa disuap dengan perbuatan sebaik apapun harus masuk karya salib. Perbuatan tubuh menjadi kala tidak mungkin menjadi semakin aktif. Supaya kemudian jiwa ini yang merapat sebagai suara anak. Maka dengan segenap iman di dalam pengharapan semakin aktif. Itulah suara anak. Bisa menjiwai. Pada waktu kita mengalami proses pembebasan tubuh dari tuntutan iman perbuatan, maka roh pasti akan memberi penglihatan. Jikalau kita menghargai perkara kecil meski hanya melalui mimpi, saat itu Tuhan memberi saya penglihatan. Saya itu melihat Dracula sedang mengejar sesuatu, tapi saya tidak berada di situ. Dan di pinggir sumur itu ada seorang ibu sedang mencuci baju, berbicara kepada saya. Tadi ada yang mencari kamu. Belum selesai berbicara, saya melihat dari kejauhan ada sosok Dracula yang berlari menuju ke arah kami. Ternyata memang dia yang mencari saya. Saya terkejar. Disitulah saya terjadi pertarungan yang tidak menyerah melawan Dracula itu. Waktu saya dihentakkan di tanah dan dia sudah di atas saya, giginya sudah hampir mengarah ke leher saya. Tiba-tiba di telinga saya ada suara, ambil cermin, arahkan ke wajahnya. Lalu tiba-tiba di tangan saya itu sudah ada cermin. Saya arahkan ke wajah dia yang hendak menggigit. Melihat wajahnya di cermin Dracula itu terkejut. Kesempatan itu saya pergunakan kaki untuk menendang, jadi kena pantatnya. Kekuatan menjadi luar biasa seperti kekuatan malaikat. Saya tendang dia terpental nembus seperti tersedot ke dalam bumi. Tinggal tangannya pun masih terdengar suaranya berpuisi. Sedih hatiku berpisah jauh darimu sampai lenyap di telan bumi. Nah, dengan bercermin diri maka tidak ada sesuatu arti hidup secara tubuh yang berkuasa mengurung jiwa kita itu. Semua menjadi sia-sia. Apabila dengan kekuatan iman dimaksimalkan untuk menembus individual, memerangi ke dalam jiwa yang sesuai bagi kehendak dan rencananya, bukan untuk memerangi setan-setan roh halus yang di luar, di bukit-bukit, di goa-goa, di gunung-gunung, atau di laut selatan, maupun roh-roh yang di Monas. Mimpi penglihatan itu datangnya dari Tuhan, namun jangan salah memprestasikan pemahamannya. Dari sudut pandangan mata roh, Tuhan mempunyai bagian-bagiannya. Jangan main pukul rata, harus dibedah. Apakah itu untuk dinubuatkan supaya menjadi realita, atau untuk cermin bagi jiwa, atau untuk pemahaman firman? Jikalau karunia roh itu untuk nubuatan agar menjadi nyata, berarti fungsi firman itu masih di luar, belum terjadi persatuan, maka tubuh yang masih mengurung jiwa. Namun kalau menjadi karunia firman untuk bercermin, terjadi pertobatan tabiatnya itu di dalam jiwa, agar supaya hatinya itu terjaga tulus, tidak menghisap darah kudus Yesus, tidak tercurah disia-siakan. Amin.